Perang Badar niku Nabi diikuti 313 sahabat. Nggih pinten? 313 sahabat. Sing tiyang kafir niku 1000. Berarti kinten-kinten nggih 1/3 karena kalau anggap aja 300 kan kalau 1000 kan 3 kali lipatane tiyang nopo? Kafir. Terus sahabat Muhajirin namung sekitar 60. Namung pinten? 60. Selain itu sahabat Ansor, dari sahabat Ansor sekitar 240 sekian, gitu, 240 ya, karena Muhajirin hanya gitu, 60. Ini ruang ya. Mulane iman itu ramung itikaf ning masjid ning mboten ya. Sampeyan itikaf terus ngontak ngantuk, malah ra jelas. Tapi ya lumayan gelem moro-moro apa? Masjid. Kalau tak cerita ya, terus kalau ini pas Khalid Bapak nggih maca perang Badar, terus kalau sakniki nggih maca tentang perang Badar lewat hadis sahih. Di kitab sing terkenal teng ngene sirah niku kalih. Ini niku sirahnya Ibnu Ishaq. Di ora ana kitab sirah kecuali nginduk teng Ibnu Ishaq. Kulon gak ada kitab jenis Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian ada kitab-kitab kecil kados Khulasan Nurul Yakin sing diajarkan di madrasah-madrasah itu ada jilid 1, jilid 2. Niku dikarang kalian tiang namanya Umar bin Jabbar, ini Umar bin Jabbar Al-Khayyat. Niku tiang Kebumen, tapi buatan ngapa-ngapa, buatan Kebumen ngapa-ngapa. Niku tiang alim, menteri pendidikan Arab Saudi. Menteri pendidikan Arab Saudi, tiang alim alama, kayak koncone buyut-buyutnya guru kulo, tapi buyut-buyut kulo. Mekah niku menang pemerintahan Wahabi, terus wong sing rondok-rondok Sunni tenanan itu kok usir, termasuk Umar bin Jabbar. Akhirnya melarikan diri ke Indonesia. Lalu uripe teng Kebumen. Jadi Kebumen itu nanti digeni tiang alim sinten Umar. Nah, termasuk barengane niku Pak Budi, bapake Mbah Abdul Qadir Putih Kudus. Nah, niku bapake riyen derek Melayu pas teng Putih bareng sinten Umar bin Jabbar. Abdul Qadir Kudus itu masuk pondok Quran yang saat ini ada putra Gus Abdul, Gus Basit, ada Gus Abdul. Rian nate nopo jadi garwane punya ibu loh. Terus Furqah, terus garwane Angsal Bahmun, Abdul Qadir urip malih teng Kudus. Terus Indonesia niku mulai rian barokah, wong alim-alim sing keplayu niki mulai Indonesia. Terus aku langsung roh nih mau dipakani kelanteng mau piye ning Kebumen niku mesine ya ora doyan deh. Niku dan zaman ngerti gitu, terus nak ngenang Ramadan, niku ngenang perang Badar, gitu. Terus ora ono barokah perang koyok perang Badar, mergo didamel penanggalan Quran. Mulane ngger tawasul niku napa? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah napa bi ahlil badri ya Allah. Terus tawassul niku paling mandi kalian ashab Badr. Sampai kula niku nyetak gadah catatan piyambak diwanu ahlil Badr, orang-orang yang ikut perang Badar. Kula duwe catatan sak jeneng-jenenge. Termasuk sa'alime Imam Bukhari niku ada satu bab yang di situ beliau menyebut nama-nama orang yang terlibat perang Badar. Nanti sekilas saya bacakan. Saking beliau tabarruk dengan orang-orang yang terlibat atau yang ikut dalam perang Badar. Kalau terang ya. Terus mungkin kembali ke ulumul Quran. Ini ruang awas nak salah. Ulumul Quran yang dikatakan Quran itu kalamullah al-qadim. Ya ini sing bedakno kita be Mu'tazilah. Kalame Allah Taala niku qadim. Qadim ku maknane ora ana awale, berarti sekunane kuno. Nah kalame Allah cara ahli sunnah wal jamaah niku madlule ilmu. Awas mesti nak keliru kuaret ya. Kalame Allah iku madlule ilmu. Ilmu maknane roh iku pirsa. Jadi misalnya aku muni ngene. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun, bahwa Zaid itu berdiri. Ketika Zaid nyata-nyata berdiri, itu namanya urusannya Zaid.
Artinya urusannya Zaid itu, ya Zaid memang berdiri. Nah, itu urusannya Zaid. Fakta Zaid berdiri itu urusannya Zaid. Tapi ketika saya mengatakan Zaidun qaimun, berarti paling mesti adalah saya tahu kalau Zaid itu berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu madrulnya sama. Sampai mengatakan Zaidun qaimun karena tahu kalau Zaidun. Halangi kekuasaan saya. Terus aku saiki ngomong, mau besok Senin itu jam 5.45 srengenge terbit Kowetan. Engko jam 5.30 surup ning Kulon. Sekarang omongan saya dengan kejadian itu harus bareng apa boleh sebelumnya? Kalau saya adalah pengatur semuanya. Boleh sebelumnya. Karena Allah itu yang mengatur nanti Abu Lahab kafir, juga yang mengatur bahwa Rasulullah itu lahir di Mekah, Madinah, kemudian perang Badar. Allah yang menentukan itu semua, sehingga nggak masalah kalau Allah komennya dulu sebelum terjadi. Toh nanti akan terjadi ala wifki kalami sesuai ilmunya Allah, sesuai kalamnya. Nah Mu'tazilah cara berpikir geblek. Urung terjadi kok wis diomongno. Iku apa-apaanan angger ngomongno barang hadis ya omongane. Iku gobloknya Mu'tazilah. Alhamdulillah sing anut yo kok akeh. Nah iku mergo goblok ketemu goblok. Wes goblok maksa wong liya kon goblok. Termasuk Ahmad Ramli dipaksa kon goblok kon darani Quran iku hadis. Kowe ora dipaksa wes goblok berarti. Siapa dipaksa? Wong wis goblok. Jadi pentingnya tak terang. Jadi khas ahli sunnah darani kalam Allah iku kodim, meskipun sing dikomentari kadang barang hadis koyok mati ini Abu Lahab, Abu Jahal. Iku koyok aku misalnya komen sesok srengenge Kowetan morong ulon, mesti terjadi seperti itu karena nggak ada yang bisa merubah srengenge kecuali Allah. Saya ngendikan Allah. Berarti Allah boleh ngendikan barang apa terjadi ila yaumil qiyamah, oleh ngendikan fi azalil azal zaman azal. Paham ya? Sehingga ahli sunnah berkeyakinan kalam Allah tetap
Qadim, meskipun madlulnya yang dikomentari itu hadis. Jadi ora ana hubungane. Tapi cara Mu'tazilah ora wong siji komeni hadis yo kalame melok hadis. Jadi omongan Zaidun kok imun yo kudu bareng Zaid pas ngadeg. Nek ora pas ngadeg yo ora oleh muni Zaidun kok imun. Jadi cara Mu'tazilah ora oleh yen wong ngomong ngene. Sesuk srengenge kok wetan ora ngulon. Ngenteni sesuk karwane nak ngono lagi ngomong. Ngajak goblok apa ngajak pinter? Enggak, itu omongan ini ngajak goblok apa ngajak pinter? Ngajak goblok dari alhamdulillah ada paham saya. Mulane ngaji ku angel tenan. Ya barang angel ra iso normal. Mulane wong ra iso iku normal ya aja geman nganti wong bodho. Mergo ngaji ku angel. Ora iso barang angel iku normal. Mulane ra oleh nyek wong bodho. Wong bodho ku wong normal. Ngaji iku angel. Ora iso barang angel iku normal. Nyek wong normal iku goblok. Paham ya? Mereka bahasa Indonesia itu kacau, wong pinter banget ya luar biasa. Wong idiot sing di kelainan sekolahnya jenis sekolahan luar biasa. Mana aku darani Gus alim luar biasa, aku ya susah. Itu luar biasa bahasa Indonesia itu gak jelas. Jadi itu semua loh. Itu bahasa Indonesia. Ya semua benar sing dia lah. Tetap orang pakar-pakar loh bahasa Indonesia. Sekolah nih wong sing duwe kebutuhan khusus ya jenenge sekolah nopo luar biasa. Wong pinter cerdas ya jenenge luar biasa. Jadi bukan rumah ya. Mun saiki yakin ya sampean ora buka-buka ya Mas. Dene apa berita dari surupe apa? Srengenge. Saya ngaji sih orang awas ya nak salah, kuarit kena salah. Terus mana ya? Jadi kalamu itu nak cara ahli sunnah itu podo karo ilmu. Karena madlulnya sama. Orang kalau ngomong Zaidun qaimun berarti dia tahu kalau Zaidun qaimun. Kalau Allah mengendikan seperti ini pasti ilmunya seperti itu. Nah karena Allah itu tidak sekedar ngendikan tapi penentu. Karena orang selain Allah ditentukan oleh Allah sehingga ketika ngendikan pasti titahnya terjadi. Makanya kalamnya Allah adalah kalam bil khalqi, kalam yang menciptakan. Mana nih menciptakan itu? Ketika Allah mengatakan Muhammad gue sampai sak pasukan menang, itu tidak sekedar ngendikan, pasti nanti kejadiannya juga menang. Karena titahnya Allah pasti terjadi. Itu beda dengan titah kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan kejadian setelah kita ngomong. Paham ya? Tapi kalau Allah kan tidak mungkin semua yang terjadi di alam raya pasti sesuai titahnya Allah. Nah sehingga ketika Allah mentakdirkan nabinya jenenge Muhammad, Allah nurono Quran niku sangka Allah mahfud ila sama idunya iku sedurunge ana nabi sekalipun ya ana Quran. Wong kalamu iku qadim Allah mahfud. Tapi catetane ya ngene iki. Sehingga nabi yang lahir ya diketahui oleh ahli Taurat, ahli napa Injil. Toh kok ya mesti ngene iku. Toh kok ya mesti ngene. Lah Mu'tazilah goblok. Sama ini cerdas tapi goblok, boleh mikir nak Quran ngomeni Abu Jahal, mengomentari Abu Jahal, padahal Abu Jahal hadis, berarti Qurannya melok hadis. Jadi Allah itu ilmunya terlambat terus, cara Abu Jahal Allah itu kayak cara Mu'tazilah, berarti Allah kayak pengamat. Nah terjadi komen paham? Wah ya camah tenan Allah versi narung terjadi lah iso komen kan kurang bahan. Negara ini sudah alam raya ini illa fi kitabim mubin. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua yang terjadi di alam raya ini baik yang menimpa kamu atau menimpa siapa saja, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan nanti akan terjadi sesuai tulisan itu. Jadi di sini ditulis, kayak aku misalnya gak seneng kofinas ditulis Mbak sebenarnya nyai, pas latihan nyai umur itu cakri itu yang gendut terus ditulis, terus nanti kejadiannya seperti itu paham ya? Orang kok bareng aku udah murid keriting terus awal lagi nulis komentar, oh bawa murid itu rugen keriting, wah ya kayak pengamat pengiran kok ngono itu
Mutu orang itu. Mutu orang. Ya mulane. Mulane ahli sunnah apa Mu'tazilah? Ahli sunnah. Mulane ahli sunnah itu 72 golongan sing mlebu swarga ahli sunnah tok mergo sing waras. Paham ya? Sampai ora musuhku. Paham. Paham yakin ya? Paham ya? Betul kan ini penting, umur ini itu ulumul Quran, paham ya? Nah, wah sih yakin ya, mau yakin ya, mau. Nah, kenapa saya menerangkan ini? Karena saya harus menerangkan tentang ayat yang tertera di kitab Bukhari ini. Nanti ketika ada surga dan ada neraka kan wanada ashabil jannati ashaban nar. Angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Terus fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Qalu nah. Nanti ketika di surga dan sudah terjadi nanti ketika surga neraka sudah terjadi ada dialek kata penduduk surga, hei penduduk neraka, kita sudah menemukan janji Tuhan bahwa orang soleh di surga. Kita sudah di surga. Apa kalian juga menemukan janji Tuhan? Nyatanya orang kafir jawabin, oke ya, naam juga. Janji Allah kan sama orang kafir menyiksa. Dan alhamdulillah aku harus disiksa. Paham ya? Jadi orang kafirnya nabi itu kan dia disapi kan kan Pak Muslim oke dah kita kuatir ilmu ku rugi nang dene gitu. Mergo aliyane ra paham pantes hukum sego terus Mas. Janji Allah bahwa fa'inah hisbawah umul ghalibun, janji Allah kita ini pasti menang, pasukan Allah pasti menang. Makanya ini saya katakan tadi bahwa kalamu adalah ilmu. Saya ulang lagi, kalamu adalah ilmu. Karena Allah pasti tahu bahwa kejadiannya nanti ahlul jannah ngomong sama ahlul nar begitu, ya dingin kalau sekarang toh nanti pasti tak terjadi sepersis itu.
Berarti kalamu azali itu tidak masalah meskipun yang dikomentari sesuatu sing hadis. Ora kok pepes sing dikomentari hadis terus kesimpulannya kalame Allah melok hadis. Paham ya? Mana Mu'tazilah itu goblok tenan, tapi sawangane pinter, perkarane logis. Sawangane itu pikiran min awalil amri, sawangane. Paham ya? Tapi nek angan-angan goblok. Masalahnya sing angan-angan muk sithik, akhirnya Mu'tazilah itu mayoritas. Paham ya? Nah ini paling angel tenggene ulumul Quran. Kalamullah adalah ilmu. Sebab itu karena kalamullah itu ilmu. Menurut Imam Abdul Hasan Abu Mansur Al-Maturidi, ta'aluke kalam ilmu sama dasar itu siji. Gini ku ilmu syek alama huwa alaih. Jadi eling-elingnya ta'aluke sifat nama kalam ilmu sama dasar itu siji. Foto-foto kesimpulannya ngerti. Ya, foto-foto kesimpulannya ngerti. Misalnya aku ngomong ini, aku krungu nak Ruhin itu rabi ping-pindho. Nah, ini kan kalamu agam. Berarti maknanya apa? Saya tahu nak Ruhin itu rabi ping-pindho. Meskipun di redaksikno saya dengar kalau Ruhin itu rabi ping-pindho. Oke. Karena Allah nggak mungkin bohong dan nggak pernah mendengar sesuatu yang nggak nyata. Nah, ada diredaksikan saya tahu, saya dengar, atau saya melihat. Madrulnya sama-sama kesimpulannya tahu, dan tentu tahunya Allah mesti persis. Berarti madrul muta'alaknya kalam ilmu sama dasar itu satu. Paham ya? Kali-kali ngaji ilmu kalam sing dadi perbedaan firqah antara ahli sunnah, mu'tazilah, jabariyah, qadariyah, murji'ah, macam-macam. Niku tenggene ilmu sing disebut ilmu napa? Kalam. Kita ngikuti ahli sunnah, masalah anu aswaja nih. Kalau aswaja sing ngurus kadang yo masya Allah tenan. Ya ngono untuk keberatan sokok ahli sunnah ya. Mengkolan ora payu ngurus aswaja. Perkarane mesti asli, nah asli kok ora enak. Wah, tapi ini tak kosong sampean sing asli. Asli ku yo ora palsu. Nah aswaja kursus kadang kok sesuatu sing ora tentang akidah diomongno. Mereka konteks kekinian, jadi kadang anut media kursus seminar aswaja tapi konteksnya yang sedang tren ya media. Itu lucu kan jadi nawa. Kita kadang benar kadang salah. Nah singkatan ini kan gak ada kepentingan. Soalnya ngomong, ya data seling-eling ya. Muta'ala ke kalam ilmu sama